Shalom adik-adik. Shalom Kak Karolin. Kak Karolin, hari ini jam berapa ya? Sekarang ini jam berapa? Jam 11 sih pastinya, Kak. Harusnya adik-adik di rumah udah tahu dong Kak, kita mau ngapain? Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu Kak. Betul, ibadah sekolah. Tapi dari rumah. Iya, betul. Adik-adik sudah mandi belum ya? Coba Kak, Kak jangan ada yang berisik. Coba kita dengar. Oh sudah katanya Kak, sudah Ya, Kak Meli. Iyalah pasti udah wangi Sudah semua, rapi kan? berarti ya Kak, sudah Ya. siap untuk memuji Tuhan. Tapi Kak, sebelum kita memuji Tuhan, kemarin itu adik-adik baru terima hasil raportnya dong, hasil nilainya. Mereka iya ya? baru naik-naikkan kelas Kak Karolin. Tepuk tangan untuk adik-adik. Kak Karolin percaya nggak kalau mereka itu punya nilai yang tinggi-tinggi Pasti, loh, karena belajarnya semangat sungguh ya. semangat. Rajin-rajin semua Oke, ya, Kak. iya dong Kak Karolin. Maka dari itu adik-adik harus mengucap syukur dong buat nilai apapun yang adik-adik terima. Yang baik akan semakin baik, yang kurang baik akan menjadi lebih baik lagi. Semangat. Oke. Terus semangat ya Kak Tepuk Melin tangan ya. dong Kak, sekali lagi untuk adik-adik. Ye. Kak Karolin, Iya. kan ini kan kita kan adik-adiknya udah mandi tuh. Udah mandi, Udah rapi, udah ganteng dan cantik, Udah ganteng dan cantik. siap beribadah, Siap beribadah. penuh Penuh semangat. semangat. Kita undang bangkit berdiri yuk. Oke. Berdiri ya Kak Dadi, Ayo, ya. Kita berdiri nyanyi semuanya. bersama ya. Yeay. Kita nyanyi apa nih Kak? Kakak musik. Oke, udah tahu lagunya ya? Katakan. Daki 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 gunung yang tinggi. Turun 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 turun. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terus terbang terbang luar angkasa. Membawa salam 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 dalam samudra.
Karolin, Apa tuh? sesuai lagu tadi, Iya. di suka kau ada, Iya, di duka pun kau ada. Tapi Ada Kak, terus. Apa tuh? Kak Melin percaya kalau adik-adik sekarang sedang bersuka cita. Cita. Dan tentunya mengucap syukur. Tapi Kak, kalau mereka bersemangat nih, tentu lagu kedua mereka juga akan semangat nih. Kita buktiin ya Kak, kita bisa lihat deh dari sini ya. Bisa lihat dari Bisa lihat mereka semangat musik Kak. Adik-adik bernyanyi untuk Tuhan. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai berlalu, matahari bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Sekali lagi. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, matahari kan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Ulang dari awal ya adik-adik. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Badai kan berlalu, matahari kan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Katakan kutinggikan namanya Yesus, kutinggikan namanya besar, kutinggikan namanya Yesus, namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Yes. Sesuai lagu, ini cara kita melewati badai Kak Oke. Karolin dengan cara mengucap syukur. Ucap syukur dan meninggalkan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yeay. Tentunya dengan doa juga dong Betul. Kak, supaya badai ini cepat berlalu ya adik-adik, supaya kita sama-sama ibadah lagi. Oke adik-adik boleh kembali duduk, kita mau memuji Tuhan, kasih sikap terbaik, sebelum itu kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat hingga saat ini ya Tuhan Yesus kami masih bisa beribadah. Bapa kami percaya itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Kami mau katakan Tuhan apapun yang terjadi kami mau tetap mengucap syukur. Kami mau berterima kasih buat setiap kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Menyerah,
kasih ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap janji Tuhan yang kami percaya Tuhan akan genapi ya Bapa. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Yesus kami tetap merasakan apapun ya Tuhan Yesus, yaitu kasih Tuhan. Biarlah Bapa kami tetap merasakan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, tak kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang lagu ini dari awal. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati Kakak Caroline yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Bapa, hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan sangat sederhana dan dapat dimengerti oleh adik-adik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Yeay, terima kasih Kak Meli. Sama Kak. Nah, adik-adik, hai, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Semangat semuanya. Hari ini kita mau main bareng. It's playtime. Kita main apa nih hari ini? Main apa ya?
kita mau main sweet. Batu, gunting, kertas. Ada yang tahu caranya? Belum? Oh, belum tahu. Ya udah diajarin ya. Nanti kakak keluarin sweet kakak apa ya? Misalnya kakak keluarin batu. Ini batu ya. Kalau adik-adik keluarin kertas, siapa yang menang? Boom. Yang menang kertas. Tapi kalau adik-adik keluarin gunting, guntingnya cuk, 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 cuk. Yang menang batu. Oke, kalau keluarinnya sama-sama batu, kita seri. Berikutnya, kalau kakak keluarin kertas, adik-adik keluarin gunting, apa yang terjadi? Caki, 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 caki. Kertasnya. Jadi yang menang gunting. Kalau adik keluarin batu, batunya dibungkus deh. Jadi yang menang kertas. Kalau adik-adik keluarin kertas, kita sama. Berikutnya yang terakhir, kalau kakak-kakak keluarin gunting, adik-adik kertas, kertasnya digunting ya. Jadi yang menang gunting. Kalau keluarin gunting, kalian keluarin batu, batunya cuk 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 cuk. Jadi yang menang batu. Kalau sama-sama keluarin gunting, caki caki caki. Kita sama ya. Siap adik-adik? Yuk. Oh, kakak-kakaknya juga boleh ikutan loh. Ya. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang menang? Oh, kakak kalah deh. Siapa yang kalah? Yes, kakak menang. Atau sama-sama gunting? Jadi sama kita ya, seri. Oke, itu ronde pertama. Ronde kedua. 1, 2, 3. Yeay, siapa yang keluarin batu? Kakak menang. Atau keluarin gunting? Kakaknya kalah deh. Atau keluarin kertas? Sama kita ya. Ronde ketiga. Ronde ketiga. Final nih. Apa ya? Kakak keluarin apa ya? Pikir dulu deh. Oke. Keluarinnya itu deh. 1, 2, 3. Yeay, siapa yang menang? Selamat ya. Siapa yang kalah? Oh, jangan berkecil hati. Siapa yang seri? Sama kita ya. Oke, udah semangat kan? Sekarang kita mulai. Siapin telinga kiri, siapin telinga kanan, mulutnya di sep. Gak boleh ngobrol ya. Siapin Alkitabnya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ingat gak minggu lalu Kak Juli cerita tentang buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Harus apa kalau mau sabar? Harus tetap sukacita, berdoa dan mengucap syukur. Dan harus berlatih, gak langsung cuk jadi orang yang sabar. Hari ini kita maju satu langkah lagi, buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Tuh banyak ya buahnya, ayo siapa yang gak suka buah? Nah tuh ada buah pisang, ada buah semangka, macem-macem ya. Kita hari ini belajar tentang buah roh kudus yaitu kemurahan. Coba kita ingat-ingat lagi deh, ada berapa sih buah roh itu? Ya coba kita lihat slide berikutnya, ada 9 ya. Nah ini ada di kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Hari ini kita belajar tentang kemurahan. Tapi kemurahan di sini nggak ada hubungannya sama
mahal atau murah ya. Kayak apa sih kemurahan itu Kak? Coba kita lihat baik-baik gambar berikut ini. Jajang, lihat baik-baik gambar apa itu ya? Yang badannya besar, ya, belalainya panjang. Namanya apa adik-adik? Gajah, hebat. Nah sebelahnya, coba lihat sebelahnya. Sekarang itu kecil, kakinya ada 1, 2, 3, 4. Biasanya dipelihara sama orang-orang kalau malam hari dia bisa menggonggong. Ya, namanya apa? Anjing. Siapa yang punya anjing di sini? Ya, coba. Nah, ini lihat nih, gajahnya ngapain sih? Ya, gajahnya bawa payung. Untuk mayungin siapa adik-adik? Untuk mayungin si anjing, betul. Dia kasih payung buat anjingnya walaupun dia sendiri kebasahan. Nah, ini adalah salah satu contoh perbuatan yang menunjukkan kemurahan. Nah, biar adik-adik gampang, kita pakai kata murah hati. Oke? Nah, murah hati ya, biar gampang mengingatnya. Bahasa Yunaninya adalah Christotes. Kalau di Alkitab bahasa Inggris banyak yang menggunakan kata kindness. Nah, kita bahasakan bahasa Indonesia dengan ramah, baik hati, suka memberi, bermanfaat bagi orang lain ya. Oke, Tuhan Yesus itu pengen kita belajar untuk menjadi serupa, untuk menjadi sama dengan Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar untuk jadi murah hati. Yang mau katakan amin. Semuanya mau kan? Yuk, hari ini kita belajar jadi murah hati. Ya, tuh siapa yang suka apel? Apel itu bermanfaat loh adik-adik, sehat ya. Oke, yuk kita belajar jadi murah hati. Bagaimana caranya? Kita belajar dari 3 kata tanya. Yang pertama, what? Apa? Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita berikan? Yang kedua, who? Atau siapa? Siapa yang kita bantu? Ya, yang ketiga, why? Kenapa? Kenapa kita harus bantu? Oke, adik-adik, kita mau belajar dari perumpamaan. Apa sih Kak perumpamaan itu? Perumpamaan itu cerita ya, cerita yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri supaya semua orang yang mendengarkan mudah mengerti. Hari ini kita belajar dari perumpamaan yang sangat terkenal. Namanya, judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nanti kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya, sambil menonton yang berikut ini. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melewati jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun ini? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, sudah ditonton kan? Tadi seru nggak? Iya, kita ulang lagi ya. Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu lagi bertemu dengan banyak orang. Salah satunya ada ahli Taurat. Dan dia bertanya, "Tuhan, kalau aku mau hidup, aku harus ngapain sih?" Nah, Tuhan Yesus bilang, "Apa yang kamu baca di dalam hukum Taurat?" Wah, dengan sombongnya dia bilang, "Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap dan kasihilah sesamamu manusia." Terus Tuhan Yesus bilang, "Betul, katamu itu benar gitu, lakukanlah begitu." Tapi ahli Tauratnya tadi masih, aku masih mau ngecek nih, Tuhan Yesus ini benar-benar ngerti gak sih? Benar-benar dia tuh Tuhan apa bukan sih? Jadi dia mau ngecek lagi gitu. Dan dia mau membenarkan dirinya sendiri. Jadi dia tanya lagi, kalau gitu sesamaku manusia itu siapa? Nah, terus Tuhan Yesus cerita ya, ada satu orang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia diserbu oleh penyamun-penyamun ya, dirampok, dibegal, terus dipukulin sampai dia setengah mati, dia sakit di tengah jalan ditinggalkan begitu saja. Kemungkinan besar udah gak pakai baju, udah gak punya uang dan berluka berdarah-darah. Oh, ngeri adik-adik ya. Terus ada siapa yang lewat tadi? Yang lewat seorang imam. Seorang imam itu tugasnya di bait Allah, mempersembahkan kurban, melakukan banyak ritual upacara keagamaan. Dia udah hafal di luar kepala apa aja yang harus dilakuin. Tapi orang yang kita anggap agung dan baik itu ternyata dia cuman lihat aja terus dia pergi begitu saja, nggak dibantu. Nah, berikutnya siapa yang lewat? Seorang Lewi. Tahu
Tahu nggak seorang Lewi itu apa? Lewi itu sebuah suku di Israel yang dikhususkan untuk membantu para imam mempersembahkan itu tadi. Kurban-kurban persembahan, kurban ukupan, menyiapkan mezbah. Jadi pasti dia juga udah hafal semua ritual-ritual keagamaan yang harus dilakukan. Tapi apa yang dia lakukan waktu melihat orang sakit tadi? Cuman melihat sebentar terus pergi deh dia, pergi lagi ya dari seberang jalan. Next, siapa yang datang? Orang Samaria. Nah coba kita lihat ya, orang Samaria ini kasih apa aja sih? Apa yang dia lakukan? Ya, apa yang dia lakukan? Dia membalut luka. Terus sebelumnya disiram dengan anggur dan minyak. Terus dinaikkan ke atas keledainya sendiri. Terus dibawa ke tempat penginapan, dirawat, bahkan semua biayanya dia tanggung ya. Jadi nggak cuman melihat lalu pergi, tapi dia rawat baik-baik. Yang berikutnya kita tanya lagi, siapa ya yang menolong? Yang menolong adalah orang Samaria. Yang ditolong kemungkinan besar orang Yahudi karena Tuhan Yesus pengen menceritakan perumpamaan ini kepada orang Yahudi ya. Orang Samaria sama orang Yahudi zaman dulu itu gak akur adik-adik, gak rukun. Mereka suka berantem, suka ejek-ejekan. Tapi orang Samaria tadi tetap membantu walaupun dia udah gak pakai baju ya. Jadi kita gak tahu zaman dulu itu orang bisa dikenali dari baju yang dia pakai. Apakah dia kaisar, apakah dia tentara, apakah dia petani, apakah dia orang biasa. Terlihat dari pakaiannya. Jadi walaupun orang Samaria tadi nggak tahu dia itu latar belakangnya apa, tapi tetap ditolong. Oke adik-adik, yang berikutnya kita pakai kata tanya yang berikutnya. Oke, why? Kenapa? Kenapa kok ditolong? Orang Samaria tadi menolong karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah inilah contoh kemurahan hati, belas kasihan yang ingin ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Jadi Tuhan Yesus pengen mereka mengerti bagaimana sih sebetulnya mengasihi sesama manusia itu. Nah di akhir perumpamaan Tuhan Yesus tanya lagi sama ahli Taurat yang tadi. Tuhan Yesus tanya, siapakah sesama dari orang yang terluka yang tadi ditinggal di tengah jalan? Lalu ahli Taurat tadi gak mau bilang orang Samaria karena dia malu ya kan. Jadi dia bilangnya gini, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Nah selanjutnya Yesus bilang, oke, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah adik-adik juga harus pergilah dan perbuatlah demikian. Oke? Jadi kalau ada yang jatuh di tengah jalan, aku harus balut gitu ya. Tapi kan aku masih kecil kak, aku gak bisa kayak gitu, gimana dong? Oke, kita coba pakai lagi 3 kata tanya yang tadi. Apa yang bisa kita berikan? Kita bisa berikan berupa materi. Uang misalnya di gereja kita melakukan program aksi diakonia, membantu orang-orang yang berkesusahan di masa pandemi ini. Diberikan beras, diberikan telur, diberikan macam-macam ya. Nah kita bisa belajar juga untuk memberikan persembahan, pakai celengan yang udah dibuat, udah bikin belum celengannya? Nah kalau udah kita juga bisa membantu dengan memberikan tenaga dan waktu. Misalnya mama lagi cuci piring. Mama aku bantuin deh cuci piring biar mama gak capek. Nah kita bisa berikan tenaga kita dan waktu kita. Berikutnya apa tuh ya? Gambar lampu. Gambar lampu ini menunjukkan kita bisa berikan ide kita, pengalaman kita, pikiran kita. Misalnya ada adiknya lagi belajar melipat, bikin origami ya, dilipat
segi 4, habis itu segi 3, aduh pusing. Terus dia mulai putus asa, dia mulai menyerah. Nah abangnya bantu ya, kakak-kakak bantu juga, bisa kan? Nah apa yang bisa kita berikan berikutnya? Kita lihat tadi gambar jempol, apa nih gambar jempol? Like atau follower kita nambah? Enggak, adik-adik kita bisa berikan perhatian. Kita bisa berikan rasa empati atau simpati kita. Misalnya udah lama nih nggak nelpon Opung. Ayo siapa yang udah lama nggak nelpon Opung? Opungnya nggak bisa baca WA, ditelepon aja. Say hello Opung, lagi apa? Nah Opungnya pasti seneng. Bisa kan adik-adik, kan gampang ya. Berikutnya, siapa yang kita bantu? Kita bantu papa mama? Yes. Kita bantu abang, adik, kakak? Yes. Kita bantu teman? Yes. Kita bantu tetangga? Oke. Tapi Tuhan Yesus mau kita lebih daripada yang biasa-biasa aja. Tuhan Yesus mau kita membantu juga orang yang mungkin menyakiti kita, mungkin pernah berantem sama kita, mungkin udah diem-dieman, cuek-cuekan, gak pernah ngomongan. Atau mungkin orang yang gak kita kenal, orang asing, sama sekali gak kenal. Tuhan Yesus tetap mau kita membantu mereka, karena kasih kita harus tanpa syarat, tanpa alasan. Ingat kan buah roh yang pertama tentang kasih agape. Berikutnya, why? Kenapa? Ada gambar jempol lagi tuh. Kenapa? Karena pengen dipuji, pengen dapet like? Enggak. Jangan ya, jangan kita lakukan karena kita pengen dipuji. Tapi kita lakukan karena lihat gambar salibnya, ya supaya kita ingat bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dulu mengasihi kita semua. Begitu murah hatinya Bapa kita di surga. Coba adik-adik, kalau pagi bangun pasti ada sinar matahari. Sinar matahari bersinar untuk orang yang pergi ke gereja aja? Enggak kan? Buat semua orang. Atau hujan supaya sejuk udaranya dan supaya tanah subur. Apakah hanya untuk anak-anak sekolah minggu? Enggak. Hujan, matahari, bahkan nafas tetap diberikan Tuhan walaupun kita melakukan dosa atau pelanggaran setiap hari. Bahkan untuk orang-orang yang sedang di dalam penjara, yang lagi dihukum karena dia berdosa, tetap Tuhan berikan nafas, tetap Tuhan berikan sinar matahari, tetap Tuhan berikan hujan. Kemurahan Tuhan berlimpah. Ya adik-adik, bisa? Jadi kita lanjut ke ayat hafalan kita berikut ini. Nah, gampang kok. Ayat hafalannya dari Lukas pasal 6 ayat 36. Yuk sama-sama kita baca ya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Coba adik-adik, lihat kakak sekarang. Kita pakai gerakan. Kita pakai gerakan ya, biar gampang ingetnya. Oke, Lukas 6 ayat 36. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Gampang. Coba lagi. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah
Murah hati. Yes, bisa. Adik-adik, kakak mau kasih tantangan, mau kasih challenge. Challenge-nya namanya Be Kind Challenge ya. Gimana caranya Kak? Caranya adalah, dengar baik-baik ya. Lakukan atau perkatakan hal yang baik minimal paling sedikit 1 kali untuk setiap orang di rumahmu setiap hari selama 7 hari. Mulai hari ini. Ulang lagi ya. Challenge-nya adalah lakukan atau perkatakan hal yang baik minimal 1 kali, paling sedikit ya, paling sedikit 1 kali untuk setiap orang di rumahmu setiap hari selama 7 hari mulai hari ini. Contohnya tuh ada gambar papa, mama sama anak ya. Anaknya harus bilang ke papanya, ke mamanya, say I love you, gampang kan? Nah itu udah 1 kali. Coba kita coba sekarang, tengok teman yang duduk di sebelahnya. Hap. Nah sekarang katakan, aku sayang kamu. Yeay, aku sayang kamu. Atau lihat lagi di sebelahnya lagi, hap. Kamu luar biasa. Atau peluk. Ya. 1 kali. 1 kali udah kan? Clear tantangan hari ini. Tapi paling sedikit loh. Jadi bisa lebih kan? Atau lihat papanya lagi capek. Papa, aku pijetin ya. Nah, kita pijetin. Tapi jangan cuman 10 detik. Habis itu capek. Kita pijetin sampai papanya lega. Atau lihat mamanya. Mama ini pagi-pagi cantik banget. Pasti mamanya ting. 1 harian pasti damai sejahtera di rumah. Oke adik-adik. Nah kakak, aku udah lakukan setiap hari kok. Gampang, biasa aja lah. Ngapain sih pakai challenge-challenge segala. Adik-adik, perbuatan baik itu harus dilatih. Kita harus disiplin berlatih. Sama seperti melatih kesabaran. Ini juga dilatih, perkatakan, perbuat yang baik setiap hari. Karena tahu nggak adik-adik, si super jelek itu yang suka berkeliaran di udara, si iblis itu pasti dia suka bisik-bisik. Ih, ngapain sih ngomong kayak gitu, malu. Atau ngapain sih ngomong kayak gitu, udah biasa. Nah, jangan didengerin ya, kita tolak dalam nama Yesus. Iblis, aku gak mau dengerin kamu, aku mau dengerin Tuhan Yesus. Jadi kita perkatakan yang baik. Nah, papa mama juga perkatakan yang baik kepada anak-anak. Perkatakan yang baik juga untuk pasangan masing-masing. Jadi dalam satu keluarga, dalam satu rumah, wah pasti banyak bunga-bunga damai sejahtera yang bermekaran, kemudian berbuah yang lebat baunya. Jadi mulai sekarang kita belajar untuk murah hati. Oke? Yes adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kami dengar mengenai buah roh yaitu kemurahan. Bapa, untuk beberapa orang mungkin hal ini biasa saja. Untuk beberapa orang mungkin hal ini terlalu mudah untuk dilakukan. Tetapi kami yakin dan percaya ada juga orang-orang di luar sana sesama kami yang belum mendapatkan kesempatan untuk diberikan pujian, diberikan kemurahan hati oleh orang-orang di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini
kasih-Mu akan memenuhi setiap orang. Kasih-Mu akan memampukan kami untuk mengalahkan rasa malu, untuk mengalahkan rasa sombong kami, bahkan Tuhan untuk mencairkan hati kami yang beku. Ajari kami Tuhan untuk terus bisa mengasihi, memberi murah hati kepada siapapun dengan apapun yang kami punya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu murah hati, berikan kami anggota tubuh yang lengkap, tangan, kaki, bahkan pikiran, akal budi, jiwa yang sehat. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Roh Kudus untuk mempergunakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk bisa juga murah hati kepada sesama kami manusia, walaupun ada juga sesama kami yang kami benci, kami sebel ya Tuhan, tetapi firman-Mu akan mengalahkan segalanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi orang tua yang ada di rumah, kiranya orang tua juga bisa menjadi teladan, memberikan teladan untuk bermurah hati kepada anak-anak, supaya sejak kecil adik-adik bisa belajar bagaimana bermurah hati, dan mereka besar nanti mereka boleh menjadi generasi yang murah hati, generasi yang menyayangi Engkau, mengasihi Engkau, menjadi lebih serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mendoakan pemimpin gereja kami, terutama gembala di gereja ini, Bapak Peri Yosua Ginting beserta seluruh keluarganya ya Tuhan. Berikan dia kekuatan, kesehatan, keteguhan dalam imannya untuk melayani-Mu ya Tuhan. Membimbing kami semua jemaat-Mu untuk menuju kebesaran-Mu. Berkati juga pemimpin-pemimpin negara kami, supaya mereka juga diberikan kekuatan, berikan mereka hikmat ya Tuhan, untuk mendapatkan jalan keluar dalam masalah kesulitan ekonomi pada saat ini. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk semua adik-adik yang mendengar pada siang hari ini, supaya mereka diberikan kesehatan dan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita. Ya adik-adik, kita buka hati kita bersama, kita arahkan wajah kita menuju kemuliaan Allah Bapa. Semoga damai sejahtera beserta kasih karunia yang melimpah dari Putra-Mu Yesus Kristus, beserta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dapat menyertai adik-adik sekalian, mulai sekarang hingga selama-lamanya, jika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Adik-adik yang sudah punya berkat dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan. Yeay. Hai adik-adik, masih ingat kan cerita tentang orang Samaria yang murah hati? Dia membalut luka orang yang sedang sakit di tengah jalan setelah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Zaman dahulu, minyak itu gunanya untuk menutup luka supaya tidak terkena debu atau kotoran. Nah, kalau zaman sekarang, pada saat kita terluka, kita akan menggunakan apa ya? Kita akan menggunakan yang namanya plester. Nah, hari ini kita akan membuat prakarya membuat plester supaya ingat untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Cara untuk menggunakan plester adalah pertama kita keluarkan dari bungkusnya ya, lalu kita akan balikkan dan di sini kita bisa buka bungkusnya ya adik-adik, dan kita akan tempelkan bagian ini ke luka kita. Nah, yang akan kita buat hari ini adalah seperti ini. Nah, plasternya bisa dibuka juga, tapi di dalamnya ada ayat hafalan kita minggu ini. Nah, ini balutnya ya, dari karton bekas. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kita akan gunakan gunting, lem kertas, dan spidol untuk menulis. Lalu bahannya adalah kertas putih biasa dan potongan karton adik-adik. Karton apa saja boleh ya. Nah, untuk ini yang kakak gunakan ukurannya 21 cm
kali 7 cm. Tapi adik-adik boleh gunakan apa saja yang ada di rumah adik-adik. Ukurannya pun bebas, oke? Yuk kita mulai. Pertama, kita akan gunting kertas putih sesuai ukuran kertas karton. Jadi kita taruh di sini, lalu kita berikan garis ya, tanda untuk memotongnya. Sekarang kita gunting. Setelah digunting, kita akan lipat menjadi 2. Nah, setelah dilipat, kita akan gunting ya adik-adik. Nah, sekarang sudah bisa kita tempel di bagian sini dan sini. Oke, tapi sebelumnya kita akan buat bagian yang ada di tengah sini ya. Caranya adalah, caranya pertama kita ukur aja kira-kira berapa sih kotak yang kita butuhkan untuk menulis di bagian tengah karton ini. Karena tergantung ukuran karton adik-adik. Yang kakak gunakan saat ini adalah ukurannya 8 kali 5 cm. Nanti kita tempel di tengah seperti ini. Nah, sekarang waktunya menempel. Kita taruh dulu lemnya. Lalu sekarang kita tempel ya. Nah, yang jadi. Nah, kita tulis dulu di sini ya ayat hafalan kita minggu ini. Setelah ditulis, kita akan hias, berikan titik-titik sama seperti kalau di plester beneran kan ada titik-titiknya ya adik-adik ya. Sekarang kita buat yuk, begini caranya. Kita buat titik-titik. Lalu di antaranya ya, selang-seling titik-titiknya. Oke. Langkah terakhir adalah kita akan mengelem bagian ini dan bagian ini. Caranya kita berikan lem kira-kira 2 cm aja ya dari pinggir kanan dan kiri. Setelah itu kita tempel seperti ini dan jadi deh plester. Tapi kalau kita buka, kita bisa selalu ingat bahwa kita harus selalu murah hati. Oke adik-adik, selamat mencoba. Shalom adik-adik. Wah, pasti tetap sukacita dan semangat ya. Nah, berikut ini kita akan melihat tayangan video adik-adik sekolah minggu yang berhasil menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Berikut tayangannya. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Febe, kelas 1 SD. Ayat hafalan kita minggu lalu yaitu dari Matius 5 ayat 9. Isinya adalah berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bye-bye guys, Tuhan Yesus memberkati, salam sejati. Halo teman-teman, saya Tuan Samuel Timothy, saya kelas 4 SD. Saya akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini, yaitu Amsal 16 ayat 32 yang isinya adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saya bernama Gifka. Saya kelas 4 SD. Saya menghafal ayat hafalan dari Injil
Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. God bless you teman-teman. Shalom teman-teman. Kenalkan, nama saya Febe, kelas 1 SD. Hafalan kita minggu lalu adalah dari Amsal 17 ayat 22. Isinya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bye-bye. Nah, adik-adik sudah lihat kan tayangan video teman-temannya? Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengirimkan video ayat hafalan, yuk mari dikirimkan. Karena setiap adik-adik mengirimkan video penghafal ayat hafalan, maka kita akan memberikan nilai 1 poin untuk 1 kali pengiriman video. Nah, nanti kemudian setiap video-video yang dikirimkan kita akan akumulasikan nilainya, dan siapa yang akan mendapatkan nilai yang paling banyak akan mendapatkan reward yang tertinggi. Nah, adik-adik, rewardnya akan kita berikan pada saat setelah masa pandemi berakhir dan kita kembali bergereja bersama-sama. Nah, adik-adik masih ada waktu, jangan patah semangat. Bagi yang belum pernah kirim, yuk kirimin. Mana tahu nanti setelah kita hitung semuanya, kita bisa menerima reward yang sama dengan teman-teman kita yang lain. Oke? Tetap semangat menghafal ayat firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Tetap semangat, sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jesus loves me, this